Pemirsa, harga beras saat ini terus merangkak naik. Bahkan Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia paling mahal se-Asia Tenggara. Meski operasi pasar serta impor sudah dilakukan Bulog dan Kementerian Pertanian mengaku tidak ada gagal panen, namun faktanya rakyat tetap membeli beras dengan harga tinggi. Lagi-lagi masyarakat sebagai konsumen yang menjadi korban akibat dari masalah beras yang tidak kunjung tuntas. Dan berikut laporan khas redaksi selengkapnya. Polemik harga beras akan timbul, tenggelam, dan tak pernah terselesaikan. Bank Dunia sudah menyatakan bahwa Indonesia memiliki harga beras tertinggi di Asia Tenggara. Meski hal ini dibantah oleh Kementerian Pertanian dan juga Badan Pangan Nasional. Direktur Utama Bulog juga sudah menyatakan bahwa adanya mafia yang diduga membuat lonjakan harga beras ikut naik. Lantas sebenarnya apa penyebab dari naiknya harga beras? Indonesia, negeri yang makanan pokok rakyatnya adalah nasi, selalu dihadapkan masalah harga beras. Belakangan, harga beras terus merangkak naik dari harga Rp9.000 per kilogram, kini menyentuh harga Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga ini tentu memberatkan masyarakat, seperti yang terjadi di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan. Prihatin aja, karena kan memang beras kebutuhan kita ya, ibu rumah tangga, kebutuhan masyarakat. Ya itu aja sih. Minta dia turunin gitu. Biar harganya normal gitu, biasa 10.000 ya udah 10.000 gitu. Kalau menurut aku, apalagi aku punya keluarga, punya ibu bapak gitu. Naiknya harga beras saat ini ternyata tidak dinikmati oleh pedagang beras eceran di pasar. Pedagang mengaku kenaikan harga beras sudah terjadi di tingkat pemasok sehingga membuat keuntungan mereka menipis. Paling murah saya sih di sini jual 9.000 awalnya. Karena kenaikan ini saya jual 10.000 gitu. Itu asal ada aja Mbak. Kalau buat untungnya sih tipis banget. Penting asal ada. Katanya sih pasokannya kurang gitu ya dari pasar induknya. Sehingga ke pedagangnya juga ini berdampak ke kita yang pedagang pengecer seperti ini gitu. Jadi pasokannya katanya kurang gitu. Masalah kenaikan harga beras pun semakin pelik. Ketika para pejabat yang bertanggung jawab menangani ini mengaku tidak ada masalah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan kenaikan harga beras yang terjadi saat ini lumrah terjadi karena saat ini masih dalam masa tanam, belum memasuki masa panen raya. Mentan juga membantah kenaikan harga beras karena adanya gagal panen. Ada Januari itu di pertanian selama 10 tahun agak kritis. Kenapa? Orang baru mulai tanam, sebagian baru menunggu panen. Jadi memang kalau Januari bikin kaget-kaget sedikit lah. Dirut Bulog Budi Waseso juga mengaku telah melakukan antisipasi menipisnya stok beras dengan melakukan impor dari 4 negara dengan total 500.000 ton. Dirut Bulog yang biasa dipanggil Buas ini bahkan mengaku telah mengguyur pasar dengan beras murah seharga 8.300 hingga 8.600 per kilogram untuk menurunkan harga beras di tingkat pengecer. Namun faktanya, harga beras tidak bergeser dan masih bertengger di harga kisaran Rp12.000 per kilogram. Menanggapi gagalnya operasi pasar yang dilakukan, Buas menduga ada mafia beras yang mengoplos beras Bulog dan dijual dengan harga premium. Ini kan akan mubazir kita operasi pasar, berarti kan bisa terjadi harga itu mahal, larinya ke premium lagi. Itu, jadi ya cari untung aja, intinya kan gitu. Makanya kemarin yang saya coba 6.000 tidak mempengaruhi pasar, tidak mengurangi harga. Sementara itu pedagang beras Cipinang membantah adanya praktik pengoplosan. Salah satu pedagang beras mengungkapkan tingginya permintaan dan tidak adanya stok yang menyebabkan harga beras naik. Ratakan biar kebagian semua. Itu di 200-an 10 ton. Jadi kalau ke Bulognya sendiri berapa Bu? ke Bulog itu per PO itu 100 ton. Per
per 3 hari sekali. 3 hari sekali 100 ton. 100 ton. Emang sekarang lagi ini Bu ya, lagi di daerah-daerah itu lagi butuh beras banyak atau gimana? Betul, lagi butuh beras banyak, di bawah-bawah juga memang nggak ada beras, Pak. Dan Pengamat pangan Bustanul Arifin mengungkapkan, kegagapan pemerintah menangani masalah beras bisa berakibat sangat merugikan masyarakat. Masalah manajemen stok cadangan beras yang buruk bisa menaikkan harga beras atau membuat anjlok harga beras yang justru bakal merugikan petani. Jadi kata kuncinya manajemen stok menjadi penentu dari keberhasilan ini jangka pendek. Dan dari situ baru kita bicara yang jangka menengah panjang, gunakan teknologi baru, smart farming. Terkait masalah beras yang tak kunjung tuntas ini, lagi-lagi masyarakat sebagai konsumen yang selalu dirugikan dan hanya bisa pasrah terbebani. Masyarakat tentu menunggu keseriusan pemerintah menangani tata kelola pangan, khususnya beras, sehingga masalah ini tidak lagi terus berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.